Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizwan Almadania, NRP 312-051-0203 dari kelas 2 D3 PJJ Teknik Informatika A. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang bab 5 yaitu Y2 Handling Request. Untuk slide pertama adalah berisi overview, yaitu di sini ada user, kemudian ada entry script yaitu load app config, kemudian di run application, kemudian ke application, di resolve route, kemudian create controller. Untuk resolve route di sini juga ada request komponen. Setelah di create controller, selanjutnya kita membentuk sebuah controller, yaitu ada tahapan create action, kemudian dilanjutkan ke perform filter, kemudian dari perform filter kita ke proses respon komponen yang akan kembali lagi ke user. Namun jika setelah di perform filter juga bisa diteruskan ke action yaitu load model dan render view. Di sini database berisi model dan view. Untuk selanjutnya adalah proses request. Setiap kali aplikasi Y2 menerima request akan melalui proses-proses berikut ini. User membuat request ke entry script web /index.php. Selanjutnya kita coba lihat ke web. Web index.php. Nih. Entry script memuat konfigurasi config PHP dan membuat sebuah application instance. Aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi membuat controller instance untuk menangani request. Kelima, controller membuat action instance dan menjalankan filter untuk action tersebut. Untuk slide selanjutnya yaitu proses request kedua, yaitu jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan memuat data model dan berkemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna, yaitu bisa dalam bentuk HTML, CSS, dan atau client-side script lainnya. Selanjutnya adalah bootstrapping. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang datang. Bootstrapping dilakukan pada dua tempat, yaitu di entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library 2 berbeda didaftarkan. Misalnya Composer autoloader melalui autoload.php dan Y autoloader melalui file class dari Y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal ini akan dikerjakan sebagai berikut, yaitu 1. Memanggil y/p/application pre-init, yaitu untuk melakukan konfigurasi properti penting seperti properti base path. Lalu meregister dengan y/p/application lalu error handler. Kemudian menginisialisasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi. Selanjutnya yaitu memanggil y/p/application init yang nantinya akan memanggil y/base lalu disemat di application, kemudian bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping. Kemudian mengincludekan file extension manifest di vendor atau ysoft/extension.php atau mengincludekan file extension manifest yang berada di file vendor, kemudian masuk lagi di ysoft, kemudian bernama filenya extension.php. Selanjutnya yaitu membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan atau modul-modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Selanjutnya adalah bootstrapping 2. Karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya
komponen yang penting saja yang akan dimasukkan dalam proses bootstrapping kali ini. Contoh, pada mode production, mungkin Anda perlu mengenablekan atau mengaktifkan apt saja pada proses bootstrapping. Selanjutnya adalah routing. Ketika metode y/web/application run dipanggil oleh entry script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode y/web/request, kemudian resolve yang akan menghasilkan satu route valid yang berisi controller action yang sesuai dipanggil, kemudian route tidak valid, yaitu dimunculkannya y/web/not-found HTTP exception. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada route, yaitu controller action pada properti default route akan dipanggil. Lalu, catch all route adalah kondisi spesial di mana semua request akan diarahkan ke sebuah controller action. Misal, aplikasi sedang dalam fase maintenance. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi di web.php. Lalu di config, kemudian masuk di web.php. Selanjutnya, dengan controller action yang dikehendaki. Lalu request. Request direpresentasikan dalam bentuk objek YII garing web garing request yang di dalamnya terdapat informasi seperti parameter dari request, kemudian HTTP headers, kemudian cookies, dan lain-lain. Untuk parameter dari request bisa didapat dengan cara memanggil metode y garing web garing request, kemudian get, atau y garing web garing request, kemudian post yang akan mengembalikan nilai sget atau spost. Contoh, sget sama dengan y, sf, kemudian request, kemudian get. Lalu sid sama dengan y, kemudian sf, kemudian request, kemudian get, menghasilkan id. Kemudian spost sama dengan y, sf, kemudian request, kemudian post, dan yang terakhir sname, kemudian y, kemudian sname, sf, lalu request, kemudian post dengan diisi name. Untuk request 2, Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi-fungsi seperti berikut ini. If, y, kemudian sf, kemudian request, kemudian is ajak. Kedua, if dalam kurung y, kemudian sf, kemudian request, kemudian is get, dan yang terakhir if dalam kurung y, sf, kemudian request, kemudian is post tutup kurung. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti y/web/request, kemudian header. Contoh yang ada di dalam PDF seperti berikut. Anda juga dapat melihat hostname dengan dan alamat IP dari komputer melalui as user hostname sama dengan y, kemudian sf, kemudian request, kemudian user host, dan as user IP sama dengan y, kemudian sf, kemudian request, dan kemudian user IP. Selanjutnya adalah request URLs. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut ini. Contoh, URL yang diterima adalah https://example.com/admin/index.php/product dan datanya ID sama dengan 100. URL return/admin/index.php/product tanda tanya ID sama dengan 100, which is the URL without the host info part. Kemudian, absolute URL sama dengan return http://example.com/admin/index.php/product tanda tanya ID sama dengan 100, which is the whole URL including the host info part. Kemudian ada host info, yaitu return http://example.com, which is the host info part of the URL. Kemudian untuk path info yaitu return/product, which is the part after the entry script and before the question mark atau query string. Untuk query string yaitu returns ID sama dengan 100, which is the part after the question mark.
Selanjutnya yaitu base URL, yaitu return/admin, which is the part after the host info and before the entry script name. Selanjutnya adalah script URL, yaitu return/admin/index.php, which is the URL without path info and query string. Selanjutnya adalah server name, yaitu return example.com, which is the host name in the URL. Lalu server port, yaitu return 80, which is the port used by the web service. Selanjutnya adalah responses, yaitu setelah aplikasi selesai menangani sebuah request, objek y-web-respon akan dibuat dan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers, and body. Untuk menambahkan informasi pada HTTP header, dapat Anda lakukan dengan memanipulasi properti y/web/respon header. Contoh ada di PDF ini, seperti ini contohnya. Selanjutnya, pada kasus-kasus sederhana, kita tidak perlu melakukan perubahan atau penambahan pada objek respon ini. Aplikasi Y sudah membuat objek ini secara otomatis melalui return value dari controller action. Itu contohnya adalah seperti ini, yaitu public function action index, kemudian return. Untuk slide selanjutnya adalah session and cookies. Pada PHP murni, session and cookies dapat diakses melalui variabel global session dan cookie. Pada Y, session dan cookies dikelola dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel. Untuk session dapat diakses melalui Y, SF, kemudian session, kemudian untuk cookies dapat diakses melalui Y, SF, kemudian request, kemudian cookies, dan Y, SF, kemudian respon, dan kemudian cookies. Berikut adalah contohnya seperti ini. Baik, saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.